Kita awal informasi pertama, Saudara Polda Sumatera Barat menutup aktivitas tambang galian C ilegal yang jadi akar permasalahan penembakan polisi. Polisi kini memburu pemilik tambang tersebut. Pasca insiden penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang Iskandar terhadap Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansar, polisi langsung mendatangi TKP. Tak ditemukan pekerja di lokasi tambang di Jorong Bangko Bentiang Nagari Bomas, Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Polisi memasang garis polisi dan menyita 1 unit alat berat dari TKP. Polisi kini memburu pemilik tambang yang diduga berkaitan dengan AKP Dadang Iskandar. Dari Polda, dari Krimsus Polda Sumbar langsung melakukan penutupan lokasi tersebut. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan kepemilikan operasional tambang tersebut. Sampai saat ini masih didalami dan semoga dalam waktu dekat bisa segera terungkap. Komisi 3 DPR RI menemui Kapolda Sumatera Barat pada siang tadi untuk mendalami kasus ini. Selain Wakil Ketua Komisi Ahmad Sahroni, di dalam rombongan juga terlihat Nasir Jamil, Beni Utama, dan Sarifuddin Suding. Dari Bandara Internasional Minangkabau, rombongan Komisi 3 langsung menuju ke Mapolda Sumbar untuk menggelar rapat dengan pendapat dengan Kapolda Sumbar Irjen Suharyono dan jajaran. Rapat dengar pendapat membahas persoalan polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan ini digelar secara tertutup. Sama Pak Kapolda dan jajaran, kita mau dengar apa yang terjadi kemarin. Ya, kita merapat dulu. Poin-poinnya apa sih, Bang? Apa aja poinnya? Ya, poinnya kemarin aja tergarap terkait dor-mendor aja. Ada lokasi nggak, Bang? Enggak. Nanti kita dengar cerita dari Pak Kapolda langsung. Saudara, Polda Sumatera Barat membenarkan motif penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dilatar belakangi kasus tambang ilegal. Pelaku Kabak Ops Polres Solok Selatan menembak karena korban tidak mau diajak kompromi untuk membantu membebaskan rekannya yang telah ditangkap. Teka-teki mafia tambang di balik kasus penembakan polisi oleh polisi di Polres Solok Selatan, Sumatera Barat mulai terkuak. Polisi menyebut pelaku tak terima sopir perusahaan tambang ilegal ditangkap korban. Terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Selain dugaan mafia tambang, temuan baru diungkap Kompolnas. Kompolnas menyebut AKP Dadang menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Kompolnas merekomendasikan untuk memeriksa Kapolres Solok Selatan. Solok Selatan selama ini dikenal sebagai prima dona bagi petambang ilegal. Menurut Walhi Sumbar, terdapat 28 kasus tambang ilegal di Solok Selatan, 22 kasus tidak aktif, dan 6 lainnya aktif. Walhi Sumbar menilai kasus polisi tembak polisi di Kabupaten Solok Selatan bukan sekedar konflik internal kepolisian, melainkan pertarungan negara melawan pelaku kejahatan lingkungan. Pandangan Walhi Sumatera Barat, kasus ini mengkonfirmasi ulang pelaku kejahatan lingkungan lebih kuat dibanding negara. Bahkan di lingkungan kantor penegak hukum, Polres Solok Selatan, penjabat penegak hukum Kadekstrim Solok Selatan bisa dihabisi oleh polisi yang diduga bagian dari atau backingan kejahatan tambang. Selain itu, kasus ini seakan mengkonfirmasi rahasia umum kejahatan lingkungan tambang ilegal dibacking oleh oknum-oknum penjabat. Walhi Sumbar berharap Kapolri mengambil alih kasus tersebut dan menjadikannya sebagai momentum bersihkan tubuh Polri dari pelaku kejahatan lingkungan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Polda Sumatera Barat untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penyidikan kasus penembakan polisi di Solok Selatan. Rio, apakah Kapolres Solok Selatan juga akan diperiksa dalam kasus ini? Ya, Jihan dan juga saudara, terkait pemeriksaan terhadap Kapolres Solok Selatan, itu memang dari awal Kapolda Sumbar menyatakan akan melakukan pemeriksaan. Dan tadi pagi saat saya koreksi masih dengan Kabid Humas Polda Sumbar itu Kombes Yudi Setiawan menyatakan bahwasannya pemeriksaan telah dilakukan. Namun dalam hal ini masih menggali keterangan, memintai keterangan terkait hubungan antara kedua anggotanya yang dalam hal ini yang menjadi tersangka dan juga menjadi korban. Dan untuk saat ini memang Kabid Humas Polda Sumbar itu belum merinci apa hasil dari pemeriksaan atau pengambilan keterangan dari Kapolres Solok Selatan terkait kasus ini. Demikian, Jihan. Iya, Rio, lalu apa bahasan pertemuan Komisi 3 DPR dengan Polda Sumatera Barat yang berlangsung hari ini? Ya, untuk hari ini setelah kedatangan Kompolnas hari ini, Polda Sumbar kembali kedatangan dari rombongan Komisi 3. Itu dari saya lihat ada rombongannya dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 yaitu Ahmad Sahroni. Di dalam rombongan juga saya melihat ada wajah Dedi Utama. Pertemuan tadi sudah dilangsungkan sekitar pukul 1:30 dan sampai saat ini di kurang 2:30, 1 jam itu masih belum selesai. Artinya pertemuan masih terus berlangsung. Tadi di doorstop ketika akan memasuki ruangan itu Ahmad Sahroni menyatakan bahwasanya pertemuan ini membahas persoalan tentang tembak-menembak mulai dari penyebab dan penanganannya. Demikian, Jihan. Ya, lalu bagaimana pengembangan update penyelidikan terkait kasus ini, Rio? Ya, terkait penyelidikan memang sejauh ini masih 7 orang saksi yang diperiksa, di dalamnya juga termasuk dari 7 orang itu termasuk tersangka dan juga Kapolres Solok Selatan. Dan dalam ini Polda Sumbar sudah melakukan penyegalan terhadap tambang yang diduga menjadi akar persoalan yang menyebabkan AKP Dadang Iskandar itu melakukan pelanggaran hukum. Dan tambang itu sudah disegel. Saat ini polisi sudah mengantongi nama dari pemilik atau yang diduga pengelola dari tambang itu. Dan saat ini memang masih dalam proses pengejaran. Dan Kabid Humas Polda Sumbar saat dikonfirmasi itu menyatakan bahwasannya belum bisa memberikan atau membocorkan informasi tentang nama dan siapa pemilik dari tambang ini. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Sumatera Barat.